Jangan buang batang kangkung sisa, dalam 2 minggu bisa panen lagi tanpa tambahan pupuk. Siapa sangka kangkung yang biasanya habis dimasak ternyata masih bisa ditanam lagi dan tumbuh subur. Banyak orang langsung membuang batang dan akar kangkung setelah dipotong, padahal bagian itu masih bisa dimanfaatkan untuk panen berikutnya. Aku coba tanam ulang sisa batang kangkung yang dibeli dari warung. Batangnya masih ada akar dan aku sisakan sekitar 10 cm. Awalnya cuma iseng sih, tapi ternyata hasilnya wow, di luar dugaan. Baru sekitar 2 minggu ditanam, kangkungnya udah tumbuh rimbun dan seger banget. Yang bikin makin senang, aku sama sekali nggak kasih pupuk tambahan. Dari awal cuma pakai media sederhana campuran tanah, sekam bakar, dan kotoran kambing fermentasi. Ternyata campuran ini udah cukup bikin kangkung tumbuh subur sampai kurang lebih 2 mingguan. Kangkung memang termasuk tanaman yang cepat tumbuh dan gak terlalu ribet dirawat, jadi cocok nih buat pemula yang baru belajar berkebun di rumah. Tapi di balik panen kangkung ini ada satu hal yang sering jadi pertanyaan. Benar gak sih kalau kangkung sebaiknya cuma dipanen maksimal 2 kali? Katanya panen kedua dan seterusnya bisa punya kandungan purin lebih tinggi yang kurang bagus kalau dikonsumsi terus-menerus dalam jangka panjang. Memang masih banyak pendapat berbeda soal ini, tapi aku pribadi lebih pilih cari aman aja. Jadi setelah panen kedua, batang kangkung biasanya langsung aku cabut semua dan gak dipakai lagi untuk panen berikutnya. Walaupun begitu, sisa batangnya tetap gak aku buang ya. Daripada jadi sampah, lebih baik dijadikan kompos. Caranya juga gampang banget, tinggal ditimbun pakai tanah di wadah bekas seperti galon air. Lama-lama batang kangkung akan terurai sendiri menjadi kompos alami. Aku biasanya taruh galon kompos ini di luar ruangan. Kalau musim hujan dan air sering masuk, galonnya aku tutup supaya air nggak menggenang dan bikin bau. Tapi kalau cuaca panas, aku biarkan terbuka supaya proses penguraiannya lebih cepat. Menurutku, ini salah satu cara sederhana buat mengurangi sampah dapur sekaligus menghasilkan pupuk alami secara gratis. Jadi dari satu kangkung manfaatnya bisa panjang, bisa dipanen lagi, dimasak, lalu sisa batangnya diolah jadi kompos untuk tanaman berikutnya. Berkebun kecil-kecilan di rumah ternyata nggak harus mahal atau ribet ya. Bahkan dari batang kangkung sisa pun masih bisa jadi sumber sayur segar untuk keluarga. Gimana, friend? Setelah ini, kalau beli kangkung di warung, batang dan akarnya jangan langsung dibuang ya. Coba tanam aja, siapa tahu 2 minggu kemudian udah bisa panen sendiri di rumah. Oke, segitu dulu video tentang panen kangkung dan cara bikin kompos sederhana dari batang kangkung bekas ya. Nantikan video berikutnya. Bye-bye, friend.